Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa'lamu annal muslimal mu'mina haqqal iman yahrisu ala salatil jumu'ah fi sa'iri ahwalihi wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan salat Jumat dan memerintahkan kita untuk mengagungkannya. Salat Jumat adalah salah satu di antara syiar-syiar Allah yang harus kita muliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jum'ah, sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ketika azan sholat Jumat dikumandangkan, maka itu artinya kita diperintahkan untuk bergegas menuju ke masjid, meninggalkan pekerjaan berbagai macam, belajar mengajar pun ditinggalkan, tidur dan aktivitas lainnya termasuk adalah jual beli juga harus ditinggalkan. Seorang hamba jika ia adalah orang laki-laki, merdeka, baligh, tidak sakit dan tidak safar dalam perjalanan, maka dia wajib mendengarkan khutbah dan berjamaah salat Jumat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw maridun. Salat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah selain 4 orang. Seorang budak, seorang wanita, seorang anak kecil, dan orang yang sedang sakit. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seorang muslim meninggalkan salat Jumat. Jika meninggalkan salat Jumat, maka hati pelakunya akan tertutup oleh noda hitam, maksiat dan dosa, hingga ketaatan pun terasa berat dilakukan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengancam dengan ancaman berupa cap kemunafikan bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin." Siapa saja yang meninggalkan 3 kali ibadah salat Jumat tanpa uzur, niscaya ia ditulis
sebagai orang munafik. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dahulu para sahabat sangatlah takut bila digolongkan sebagai orang munafik. Maka Imam Muslim dalam kitab sahihnya mengisahkan bagaimana sahabat Abu Bakar dan sahabat Hanzalah radhiyallahu anhuma, keduanya sangatlah takut jangan-jangan telah berbuat kemunafikan. Maka kemudian Imam Bukhari menyampaikan dan mengabarkan bahwa Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku bertemu dan berteman dengan 30 sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu merasa ketakutan bila digolongkan sebagai munafik. Tidak ada seorang pun di antara mereka para sahabat itu yang menyombongkan keimanannya dan kesalehannya, tidak pernah mengaku dirinya lebih beriman dan dirinya lebih soleh dari yang lainnya. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man tarakal jumu'ata salasa marratin, barang siapa meninggalkan salat Jumat 3 kali karena meremehkan, tubi'al taba'allahu ala qalbihi, maka Allah akan menutup hatinya. Yang dimaksud menutup hatinya adalah Allah menyetempel, mengecap hatinya dengan sesuatu seperti cincin yang dapat menghalanginya dari menerima nasihat dan kebenaran. Maka kemudian para jamaah sekalian, musibah dahsyat akan datang kepada orang yang meninggalkan sholat Jumat karena meremehkan. Dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hendaknya orang yang meninggalkan sholat Jumat meninggalkan perbuatannya, atau jika tidak, Allah akan menutup hatinya sehingga ia menjadi orang-orang yang lalai. Jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah, semua akibat yang terjadi dalam kehidupan karena meninggalkan salat Jumat itu semua berkenaan dengan hati. Dan hati laksana raja bagi anggota tubuh yang lain. Laknat terbesar bukan sakit, tetapi karena pintu hati yang terkunci. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Telinga tugasnya mendengar, mata tugasnya melihat, hati tugasnya merasa. Dan di dalam hati inilah iman kita bersarang. Banyak amalan-amalan pengundang pahala yang bila dilakukan oleh hati bertawakal, beriman, merasa takut kepada Allah, cinta, inabah atau kembali kepada Allah, tunduk, berharap kepada Allah, itulah amalan-amalan hati.